Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa ant subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tajuk suratan pagi ini ada kaitannya dengan istighfar. Tajuk yang diambil berat oleh khutbah Jumat yang last ni ya. Dikaitkan dengan mutiara kandungan kitab Tajul Arus. Kitab ini termasuk kitab pilihan dalam program Talaki kitab Turas di Kupu SB ya. Pengarang kitab Tajul Arus ini adalah pengarang kitab Hikam, yaitu Ibnu Athaillah. Kita lihatlah ya macam mana pandangan pengarang ulama zaman dulu dalam rangka membaiki diri ataupun audit diri ataupun muhasabah diri. Kita perhatikan di sini apa kata muallif. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ulama'il amilin. Ketahuilah dicakap, jika kamu ada asisten yang bergiat mengaudit dan membaiki dirinya sendiri dengan kemas, kalau ada orang bawahan ataupun petugas di hari-hari dia audit dirinya dengan kemas, bermakna katanya kamu tidak perlu lagi melakukan audit terhadap dirinya kerana ia sendiri telah melakukan tugas tersebut. Ini bandingan kita dengan Allah ini. Manusia itu kalau hari-hari dia bertaubat hari-hari, nanti Allah tidak perlu tanya dia lagi. Tidak akan ditanyanya lagi, karena hari-hari dia membaiki dirinya. Per harinya, per minggunya, per bulannya, per tahunnya. Ini bulan Ramadan yang akan kita masuki nanti itu per tahun tuh ya. Amalan bukan per tahun lagi, per seumur hidup. Memuhasabah diri untuk seumur hidup. Kalau ada katanya pekerja kita, orang bawahan kita yang selalu membaiki dirinya, muhasabah dirinya, mengaudit dirinya, hari-hari dia tidak ada masalah, tentu kamu tidak perlu tanya lagi katanya. Namun jika asisten tersebut tidak melakukan audit dan tidak membaiki dirinya, niscaya kamu sendiri terpaksa melakukan peranan ini, malah akan melakukan muhasabah dengan sangat teliti. Ini kalau orang yang cuai nih. Bila orang itu cuai, dia tak perlu audit diri, tak perlu muhasabah diri, itu akan dikira katanya. Boleh kita lihat surah Al-Isra ayat 13 sampai 14. Dulu sudah pernah juga dibincang surah ini ya. Subhanallah. Halaman 283. Halaman 283. Ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin awalnya ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Itulah dia ya. Ayat 13 menyatakan nanti kita keluar dari kubur kita di hari berbangkit, orang itu akan membawa bukunya. Ayat 14 mengatakan bila di hadapan Allah nanti dia suruh baca bukunya. Iqra kitabak, bacalah buku anda ini katanya, kamu tahu menilainya. Ayat 15 mengatakan siapa yang menempuh jalan yang betul, dia akan untung. Siapa yang laluan jalannya salah, perjalanannya tak betul, dia sendiri akan rugi. Itu kira-kira ringkasan maknanya ya. Kemudian surah Al-Jasiyah lagi. Surah Al-Jasiyah 28-29. Jasiyah ini juz 26 atau 25. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Halaman 501. Halaman 501. Wa tarak kullu ummatin jasiyah. 28 tu ya sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Ini dari kiamat setiap umat melutut, berdiri di atas lututnya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat akan diseru untuk mempertanggungjawabkan kitabnya, kitab rekodnya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kamu akan dibalas ikut amal yang kamu lakukan. Hadza kitabuna. Kitab rekod itu katanya yantiqu 'alaikum bil haqq. Isinya betul, tepat. Tidak ada yang tak betul isinya. Bil haqq, lurus betul. Inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun. Apa yang kamu lakukan sudah ada salinannya di sisi Allah. Sudah ada naskahnya, ada kopinya. Sudah salinan. Jadi tidak dapat mengelak lagi. Nah, orang yang mengaudit dirinya tidak akan disoal dengan soalan yang ketat. Ada nanti di atas nanti suratul Insyiqaq. Oleh yang demikian sepatutnya segenap amal perbuatan adalah untuk Allah. Bila kita bekerja untuk mencari ridha Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak ada yang akan ditanya nanti, karena semuanya oke, beres. Jangan pernah engkau menduga bahwa engkau melakukan suatu perbuatan lalu kamu tidak akan dihisab Allah mengenainya. Jangan pernah tuh. Setiap yang kita buat akan dihisab Allah. Jadi kalau kita melakukan perbuatan ikut ridha Allah, tidak akan ditanya katanya. Ini kata pengarang buku Tajul Arus Ibnu Athaillah As-Sukandari rahimahullah. Dan tidak akan disoal siasat oleh Allah mengenainya kelak pada hari berhisab. Tidak akan ditanya lagi katanya.
Subhanallah. Tengok surah Az-Zumar ada, Al-Kahf ada, Al-Insyiqaq ada. Kita rujuk ya. Kita lihat dulu surah Az-Zumar. Ini bagi rata-rata bagi orang yang bermasalah ini. Subhanallah. Subhanallah. Ayat 47 halaman 463. Ini suasana mengerikan bagi orang yang bermasalah. Walau anna lilladzina zalamu. Di bawah ya. 463 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Seandainya para penzalim itu, orang-orang yang jahat itu memiliki semua kekayaan yang di bumi ini, dia punya semuanya, tambah lagi sebanyak itu 2 kali kekayaan di bumi ini, ada miliknya, asetnya, dia akan rela menebus azab hari kiamat itu karena susahnya katanya. Ini bayangan kepada kesusahan saat berhisab nanti. Kalau orang itu mempunyai kekayaan yang besar, sebanyak isi dunia ini, 2 kali isi dunia ini kekayaannya, dia rela menebus azab itu. Saking dahsyatnya, karena beratnya. Wa badalahum, kelihatan nanti, ketara di sana nanti. Akan terlihat nanti di sana, wabada akan terlihat nanti di sana, minallahi ma lam yakunu yahtasibun, akan nampak di sana. Subhanallah, subhanallah. Benda yang akan ditanya Allah, perkara-perkara yang akan berbangkit pada sisi Allah, malam yakunu yahtasibun, yang tidak terlintas di dunia ini. Benda-benda yang tak pernah terlintas nanti akan terbongkar di sana. Masalah yang tidak bisa ini ya, ternyata ibadatnya main-main, ternyata salatnya banyak yang tidak diterima, ternyata ibadatnya hangus, ternyata delay, terpadam, ternyata ibadatnya terhebah. Subhanallah, subhanallah. Ini bagi yang bermasalah nih, surah Zumar nih. Kita lihat juga surah Al-Kahf 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang buku tadi. Halaman 299. Ayat 49. Wa wudi'al kitab. Di atas sikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wudi'al kitab. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ووضع الكتاب, dibentangkanlah kitab amal itu, dibukalah nanti di sana, ditanyalah yang punya kitab. Fataral mujrimin, orang yang mujrimin, para penjahat yang cuai, musyfikin, ketakutan melihat bukunya, mimma fih, melihat kandungan bukunya, wa yaqulun, mereka meratap, menyesal, meraung, melulung, ya wailatana, aduh sialannya ini katanya, aduh susahnya ini, aduh sengsaranya ini,
ma li hadzal kitab. Sangat dahsyat sangatlah kitab ini, teruk sangatlah kitab ini, aneh sangatlah kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang kecil besar ada tertulis di dalamnya. Karena lupa audit diri, lupa mendelete waktu hidup. Subhanallah. Wa wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati amal yang mereka lakukan itu utuh, kemas, lengkap, tidak ada yang tercicir. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah menzalimi, menambah, menukuk tambah, tidak ada itu. Subhanallah. Baik, terakhir sekali kita lihat suratul Insyiqaq. Insyiqaq ini juz 30 ya. Juz 30 halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. 500 berapa? 589. Ayat berapa yang difokuskan di sini? 11 sampai 15. 10 sebenarnya ya. Dari ayat 10. Ataupun dari 7 lah. 7 lagi bagus. Dari ayat 7 ya. Alang-alang kita baca dari atas saja. Ayatnya pendek ya. Kita baca sampai insyaallah mungkin sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kita lihat ayat 7. Ayat 1 sampai 6 itu tentang fenomena hari kiamat nanti, bahwa langit akan berantakan, hancur, bumi juga akan hancur semuanya. Jadi macam mana jadinya manusia ya kalau bumi dan langit ini hancur, macam mana? Subhanallah. Lalu setelah bumi ini hancur semuanya, tibalah masanya berbangkit, saat berbangkit, kemudian diberikanlah kitab. Fa amma man utiya kitabahu, ayat 7. Orang yang diberikan kitab rekodnya biyamini, dengan tangan kanannya, sebelah kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan menghadapi hisab yang formality saja, tidak akan dicek semuanya. Itu yang dikatakan tadi. Kalau orang sudah audit diri di dunia, buat apa lagi ditanya di sana? Rekodnya sudah baik. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan kembali ke pangkuan keluarganya yang gembira. Senang dia berjumpa istrinya, berjumpa suaminya, anaknya, cucunya, karena di dunia sudah dididik ya. Tidak ada yang tercicir, tidak ada yang ketinggalan. Ayat 10 sebalik dari cerita yang tadi. Siapa yang diberikan kitabnya dari belakang, dia akan merata, meraung, melulu, menyesal. Yad'u subura, celakalah aku ini, sengsaralah aku ini, katanya. Wa yasla sa'ira, ternyata nasibnya masuk neraka sa'ir. Apa silapnya? Tengok silap orang ni.
Silapnya tidak banyak. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di kalangan keluarganya riang gembira. Yang penting suka-suka, hidup ini suka-suka saja. Perlukah ke masjid? Mungkin tak perlu. Perlukah buka Quran? Mungkin tak perlu. Perlukah tahajud? Mungkin tak ada agenda tahajud di rumahnya. Agenda zikir bersama tak ada. Yang penting suka-suka. Semua sarana dan prasarana yang suka-suka ada di rumahnya. Yang penting hidup ini masrur. Masrur di sini ya. Kalau yang bisa tadi masrurnya di sana. Orang yang bisa memikirkan masrur, maksud itu suasana yang gembira. Tengok ayat 9. Orang yang taat masrurnya nanti di hari pembalasan. Orang yang cuai masrurnya sekarang. Di sana nanti meratap. Menyesal. Apa yang tak ada model di rumahnya? Permainan apa semuanya ada. Quran yang tidak berbunyi di rumahnya. Quran yang tidak diperhatikan di rumahnya. La ilaha illallah. Jangan sebut Quran. Kadang ada lagi orang tu bilang teruk sangat sasak dengar Quran. Diajak ke masjid, tidak mau. Dulu ada kawan cerita, masa dia ambil anaknya ke sekolah, jadi anak jirannya ikut. Dia bawalah ke masjid. Tidak mau anak jirannya masuk. Tidak mau, saya di luar saja katanya. Karena tidak pernah dia bawa ke masjid. Anaknya mau, karena anaknya anak masjid. Anak jiran tak mau masuk. Tidak mau masuk, diajak masuk. Tak mau, saya di tangga saja katanya. La ilaha illallah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang ini di kalangan, di pangkuan keluarganya, yang penting suka-suka. Orang saleh kesukaannya di sana nanti, dirancangnya. Di plannya supaya nanti suka di sana, di sini biar susah. Tak apa. Di sini biar menangis. Tiap malam menangis, keluar air mata, mendilik dosa seumur hidup. Di sana nanti tidak ditanya lagi. Innahu zanna an la yahul. Orang ini menyangka dia tidak akan kembali kepada Allah. Yang suka di dunia ini tidak ingat saat kembali kepada Allah. Bala, justru inna rabbahu kana bihi basira. Allah memantaunya 24 jam. Tidak dapat lari. Buku ada, pemantauan ada, kesaksian ada. Mudah-mudahan Allah membantu kita ya. Baik, kita baca doa sujud dalam hadis Imam Muslim di bawah ni. Nota ini mungkin 3 kali 4 kali baru habis ni. Ini doa tip untuk jemaah, doa dari hadis Sahih Muslim yang dibaca baginda waktu sujud. Kemarin 2 hari yang lalu kita cadangkan penghulu istighfar yang dicadangkan dalam khutbah Jumat. Ini pula istighfar yang dibaca Rasulullah dalam sujud. Boleh kita semak, Allahumma ghfirli zambi kullah dikkahu wa jillah wa awalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrah. Kita minta agar Allah mengampunkan dosa kita semuanya, yang kecil besar, yang awal dan yang akhir, yang terang dan yang tersembunyi. 6 kategori dosa, yang kecil dan yang besar, yang awal sejak kita balik sampai sekarang, sampai meninggal nanti, dosa yang terang dan tersembunyi. Suami tak tahu apa istri buat, istri tak tahu apa yang suami buat, anak-anak tak tahu apa yang mak bapak buat, mak bapak buat anak-anak tak tahu. Ini banyak berlaku di era globalisasi. Wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi sesuai untuk doa era globalisasi ini ya. Ayat kita baca, Allahumma ghfirli dhanbi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. 3 kali ya. Allahumma ghfirli dhanbi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Kalau nak untuk tukarkan untuk ramai, untuk berjemaah, Allahumma ighfir lana saja.
Satu saja mau ditukar. Lana, li tukar dengan lana. Itu saja. Yang lain tidak payah ubah. Untuk ramai, Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Li tukar dengan lana. Boleh? Tak boleh ya? Satu saja mau ditukar. Ayo kita baca doa untuk ramai 3 kali. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allah maghfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Doa sujud ya, doa sujud. Doa yang paling mujarab adalah waktu sujud. Rasakanlah kedekatan kepada Allah, bacalah doa ini. Mudah-mudahan doa ini memformat, memadam kes-kes yang tak elok yang ada dalam catatan buku tadi. Sampai di sana nanti tidak dibongkar lagi, tidak ditanya lagi. Dia sudah audit diri, muhasabah diri ketika sujud. Apalagi sujud tahajud ya, apalagi kalau sujud tahajud. Mudah-mudahan doa sujud kita didengar Allah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa ad'ana karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana. Allahumma hafaz sultanana wa iyana. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin min kulli su' wa min kulli makruh. Allahumma hafazna bima hafizta bihi ibadakas salihin. Allahumma hafazna bima hafizta bihi ibadakas salihin. Allahumma hafazna bima hafizta bihi ibadakas salihin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Waktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum.